Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, kumpulan jenis-jenis dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah taala. Dan insya Allah kita akan menyampaikan dosa besar tentang mencela, mencaci, merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mencela, mencaci, merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik jamaah yang berbahagia, di antara dosa besar adalah mencela atau mencaci atau merendahkan orang lain. Dan mencela ini bertingkat-tingkat. Yang pertama ada mencela yang pelakunya tidak sampai derajat kufur. Mencela yang mencela orang lain, mencela sesuatu yang pelakunya tidak sampai kafir. Pelakunya tidak sampai murtad, tidak sampai keluar dari Islam. Misalkan mencela nasab, mencela nasab, mencela suku, mencela fisik seseorang, mencela bangsa, ras, mencela makanan, mencela teman kita, tetangga kita, mencela orang tua, mencela tradisi suatu daerah. Ini celaan-celaan yang pelakunya tidak sampai murtad, pelakunya tidak sampai kufur. Yang kedua, mencela yang menyebabkan pelakunya bisa kafir, pelakunya bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Misalkan mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela para malaikat, mencela para nabi, mencela syariat Islam, mencela undang-undang Allah, hukum Allah, mencela aturan-aturan Allah. Termasuk diantara mencela yang menyebabkan pelakunya bisa murtad adalah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, yang pertama kita bahas di sini tentang definisi dari sahabat. Siapa sahabat itu? Dijelaskan oleh para ulama, seorang itu punya status sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia punya 3 ciri. Kurang salah satu maka dia bukan sahabat. Yang pertama kata para ulama, man ro'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Ini 3 syarat menjadi sahabat. Mungkin yang pertama adalah man ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama orang yang dia melihat Nabi. Yang pertama orang yang dia melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan melihat di sini itu adalah melihat dengan mata kepala. Karena dulu pernah kita sampaikan ada 3 macam melihat. Yang pertama melihat dalam tidur alias mimpi. Yang kedua adalah melihat dengan basirah, dengan hati. Yang ketiga adalah melihat dengan mata kepala. Yang dimaksud di sini adalah melihat dengan mata kepala. Meskipun sebentar, mungkin melihat Nabi cuma 5 jam,
mungkin 1 jam, mungkin 1 hari, mungkin setengah hari, bahkan mungkin cuma 5 menit, tapi dia pernah melihat Nabi dengan mata kepala. Kemudian yang kedua, mukminan bihi, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alias dia masuk Islam. Yang ketiga adalah wa mata 'alal iman, dan dia meninggal dunia, dia mati dalam kondisi iman, dalam kondisi muslim. Ini 3 ciri seorang sahabat. Yang pertama adalah dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dia beriman kepada Nabi. Yang ketiga adalah dia mati dalam kondisi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat dengan bertemu itu beda apa sama ibu-ibu? Melihat dengan bertemu beda nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj itu melihat Allah apa bertemu Allah? Nabi ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj ke langit kan mendapatkan perintah sholat toh. Nabi dialog nih, Allah dialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu Nabi melihat Allah apa ketemu Allah? Bertemu. Jadi ketika Nabi Mi'raj itu Nabi ketemu Allah, tapi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena ada hijab. Mungkin badan kita ketemu seseorang tapi kita tidak melihat seseorang. Kalau melihat pasti ketemu, betul nggih? Melihat dengan ketemu beda nggih? Beda nggih? Sepakat nggih? Beda. Saya ketemu Pak RT, tapi tidak melihat Pak RT. Mungkin betul Bu? Tidak mungkin. Mungkin nggak Mas? Saya melihat Pak RT, tapi saya ketemu Pak RT, tapi tidak melihat Pak RT. Mungkin badan? Gak mungkin toh Bu. Nabi ketika Mi'raj itu kan ketemu Allah, dialog, menerima perintah sholat fardu toh, yang sering kita dengar ya. Tapi Nabi tidak melihat Allah karena ada hijab. Mungkin gak saya ketemu akhwat tapi tidak melihat akhwat? Ya mungkin, karena dia dibalik hijab. Misalnya ibu-ibu nganter sayur ke rumah tetangga. Bu, ini sayur Bu. Oh nggih Bu, saya nembe masak, tolong ditaruh di ruang tamu. Jenengan ketemu toh, tapi tidak melihat. Nggih mboten Bu, bisa nggih? Berarti ketemu belum tidak mengharuskan melihat. Tapi kalau melihat, apakah pasti ketemu? Pasti nggih. Memang kalau kita lihat definisi di sini nggih, itu man ro'a. Dia melihat Nabi. Jadi bukan sebatas ketemu, tapi dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bu. Contoh sahabat nggih, contoh sahabat Abu Bakar, nggih, Umar, Utsman, Ali. Mereka para sahabat. Kenapa? Karena 3 syarat ini terpenuhi. Mereka melihat Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dunia dalam kondisi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh bukan sahabat: Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah. Mereka melihat Nabi, bahkan ketemu Nabi, bertetangga dengan Nabi, paman Nabi bahkan, tapi tidak beriman kepada Nabi dan mati dalam kondisi kafir. Maka bukan sahabat.
Contoh bukan sahabat, melihat Nabi tapi dalam mimpi. Misalnya contoh, ibu-ibu tadi malam mimpi ketemu Nabi. Mungkin buatan? Ya mungkin Bu, mungkin. Dan kalau kita mimpi ketemu Nabi itu benar-benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena iblis tidak bisa menyerupai Nabi, tapi iblis bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Awalnya iblis bisa mengklaim, mengaku-ngaku sebagai Nabi, tapi iblis tidak bisa menyerupai Nabi. Jadi kalau ada orang, kalau jenengan tadi malam mimpi ketemu Nabi, apakah jenengan menjadi sahabat? Kenapa Bu? Karena jenengan ketemunya, melihat Nabinya tidak dengan mata kepala, tapi dalam kondisi mimpi. Jadi melihat Nabi, ketemu Nabi ketika mimpi tidak menjadikan seseorang sebagai sahabat. Ngoten Bu. Berarti kan kesempatan untuk menjadi sahabat itu sudah tertutup. Kenapa? Nabi sudah wafat. Sebagaimana mukjizat sudah tertutup dengan meninggalnya Nabi. Kemudian wahyu juga sudah tutup dengan meninggalnya Nabi, maka kesempatan untuk menjadi sahabat Nabi sudah tertutup Bu. Maka jenengan dan saya tidak mungkin menjadi sahabat. Contoh sahabat. Oke, contoh sahabat Bu. Ada orang yang dia melihat Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi, kemudian dia murtad, kemudian dia beriman kepada Nabi lagi, kemudian dia mati mukmin. Sahabat badan melihat Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, murtad. Tapi iman lagi, jelas iman lagi. Kemudian dia mati dalam kondisi iman. Sahabat badan? Sahabat. Dan ini ada contohnya. Contoh seperti Tulaihah bin Khuwailid. Bahkan dia kalau nggak salah pernah mengaku sebagai nabi. Nabi palsu dia. Dia pernah beriman kepada Nabi, terus dia murtad, iman meneh, kemudian dia masuk Islam kembali dan mati dalam kondisi muslim. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi Aswad Al-Ansi Ash'ath bin Qais. Ini contoh Bu. Contoh lagi Bu, ada orang yang dia melihat Nabi, iman kepada Nabi, terus murtad, terus mati murtad. Sahabat badan? Tidak. Okay. Mana contohnya? Ada Abdullah bin Khattal, yang kedua Ubaidullah bin Jahshin, kemudian As-Sukron bin Amru. Dia melihat Nabi, beriman kepada Nabi, murtad, mati dalam kondisi murtad. Maka dia bukan sahabat. Ada subhat, ada sahabat yang murtad. Ini ucapan yang keliru. Kalau ada orang mengatakan ada sahabat yang murtad, ini ucapan yang sangat keliru. Berarti kalau dia murtad, ya bukan sahabat. Berarti kesimpulannya tidak ada sahabat yang murtad. Kalau dia murtad, berarti ya bukan sahabat. Kemudian ibu, dia melihat Nabi, tapi dia pura-pura masuk Islam. Dia melihat Nabi, beriman kepada Nabi, tapi pura-pura. Jadi imannya hanya di lisan, tapi hatinya kafir. Dan dia mati dalam kondisi seperti itu. Sahabat badan? Bukan. Ini namanya apa ini? Munafik. Dia lisannya mengaku Islam, tapi hatinya sebenarnya kafir. Ya, orang seperti ini namanya munafik dan bukan sahabat. Mana contoh? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Bu, ada orang dia hidup sezaman dengan Nabi. Ingat ya, hidup sezaman dengan Nabi. Kemudian dia beriman kepada Nabi, tapi dia tidak melihat Nabi, dan dia mati dalam kondisi mukmin. Sahabat badan? Hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi,
mati dalam kondisi iman tapi tidak pernah melihat Nabi. Sezaman tapi nggak melihat Nabi. Tadi lo kembali ke definisi tadi lo sahabat itu. Berarti bukan. Karena nggak melihat sezaman, sezaman tok tapi nggak melihat. Ada. Mana contoh seperti Raja Najasyi. Ini badan. Raja Najasyi sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam kondisi muslim tapi tidak melihat Nabi. Ini Bu namanya itu muhadram. Muhadram. Raja Najasyi, Abdullah bin Abi Qais, Abu Utsman An-Nahdi, termasuk Uwais Al-Qarni. Ini sezaman dengan Nabi tapi tidak melihat Nabi. Dan kemudian Bu, ada orang dia hidup sezaman dengan Nabi. Hidup sezaman dengan Nabi. Bahkan dia melihat Nabi. Ketemu Nabi, melihat Nabi. Tapi ketika Nabi hidup, dia tidak beriman. Jelas ya? Ketika Nabi sudah wafat, dia baru beriman. Kemudian dia mati dalam kondisi mukmin. Apakah sahabat? Dia melihat Nabi, sezaman dengan Nabi, ketemu Nabi. Tapi ketika Nabi hidup, dia masih kafir. Jelas ya? Lah, setelah Nabi wafat, baru beriman. Setelah beriman, dia mati mukmin, muslim dia. Sahabat badan? Bukan. Dan ini ada contohnya. Contohnya adalah seperti Ka'ab al-Ahbar. Dia orang Yahudi dia. Ini namanya tabi'in. Dia ketemu Nabi, lihat Nabi. Tapi ketika Nabi masih hidup dia nggak beriman. Justru dia beriman setelah Nabi wafat. Maka dia bukan sahabat. Contohnya adalah Ka'ab al-Ahbar. Madan Bu. Bu, jadi untuk menjadi sahabat ini memang spesial Bu. Bahkan Bu ada orang yang cucunya sahabat, kakeke yo sahabat, anake sahabat, cucune yo sahabat. Iya yo. Kangen ya. Seperti ini loh Mas, Abdullah bin Zubair. Abdullah sahabat, Zubair sahabat. Zubair bin Awam kan mantune Abu Bakar toh Bu. Suaminya Asma. Gimana? Abu Bakar sahabat, bapak Abu Bakar iyo sahabat. Jadi Abu Bakar bin Abu Quhafa sahabat, Abu Bakar sahabat. Dia punya anak Asma Sohabiyah. Sohabiyah ini Asma punya anak sinten? Abdullah sahabat. Jadi Mas, cicit buyut ya, buyutnya sahabat, kakeknya sahabat, bapaknya sahabat, terus anaknya sahabat. Ini jarang seperti ini, luar biasa. Empat keturunan. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu ada 3, yaitu namanya Ma'an sahabat, bin Yazid juga sahabat, bin Akhnas sahabat juga. Ini ada di tadi kitab Riyadhus Shalihin, Ma'an bin Yazid bin Akhnas. 3-3-nya sahabat. Saya, jenengan, anak kita, orang tua kita, kakek kita bukan sahabat. Gak apa-apa Bu. Umat namanya Pak Ustaz. Dalam? Umat namanya umatnya Pak. Umat. Kita, kenapa? Namanya apa? Kita ini namanya ikhwan. Nabi kan pernah mengatakan kita ini adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, tidak ketemu Nabi tapi beriman kepada Nabi. Kita namanya adalah ikhwanuna, ikhwan Nabi. Itu saudara Nabi seiman. Atau ya umat bisa juga. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
umat istijabah, umat yang menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin menjadi sahabat itu tidak harus orang Arab, tidak harus orang Arab, tidak harus pernah hijrah, tidak harus ikut perang, tidak harus meriwayatkan hadis. Karena kalau kita lihat, sahabat itu juga bermacam-macam. Ada sahabat orang Arab mayoritas, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada sahabat yang dari Yahudi. Mana contohnya? Abdullah bin Salam, Sofiyah bin Huyai, Rifa'ah, kemudian Zaid bin Sa'id, Zaid bin Sa'nah. Ini contoh-contoh sahabat yang dulunya Yahudi. Ada sahabat yang dulunya Nasrani, misalkan seperti Tamim Ad-Dari, kemudian Adi bin Hatim, Waraqah bin Naufal, Irbad bin Sariyah. Ini contoh-contoh sahabat yang dulunya Nasrani. Tapi gini Bu, Yahudi itu sedikit yang masuk Islam, tidak sampai 10, sedikit sekali, tidak sampai 10. Ada sahabat yang dari Romawi seperti Suhaib Ar-Rumi. Ada sahabat yang dari Persia seperti Salman Al-Farisi. Ada sahabat yang dari Habasyah seperti ya mungkin Bilal ya, Buddha. Jadi sahabat itu bermacam-macam. Baik Bu, sekarang kita sampaikan di sini keutamaan atau fadilah menjadi sahabat, Bu. Jadi sahabat itu bukan manusia biasa. Ya maksudnya manusia biasa ya tulang, darah, daging. Tapi mereka punya keistimewaan yang kita tidak miliki. Dan Bu, agar kita nanti semakin cinta dengan mereka. Jadi pengertian Bu, melihat Nabi itu sebuah kenikmatan yang besar, Bu. Tahu lagi Bu, sekedar berjumpa, melihat Nabi itu nikmat yang besar. Dan kenapa? Karena Nabi itu kan sumber wahyu, sumber dalil, ibu-ibu. Beliau adalah utusan Allah, Rasulullah. Maka para sahabat mereka telah mendapatkan nikmat yang agung, nikmat yang besar, bisa melihat Nabi, bisa membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu, para sahabat itu tidak boleh disamakan dengan manusia selain mereka. Ya tadi saya tasbihkan di awal, mencela teman itu tidak kafir. Tapi ini mencela sahabat bisa kafir. Jenengan mencela Imam Syafi'i, insya Allah tidak sampai kafir. Tapi kalau mencela Abu Bakar bisa kafir. Dan Bu, karena para sahabat itu spesial, spesial. Yang pertama Bu, di antara keutamaan para sahabat, dan ini kita tidak miliki. Yang pertama adalah mereka dijamin surga. Sudah toh Bu, kalau sudah dapat surga ya pingin apa lagi? Karena salah satu sifat surga adalah apapun yang diinginkan penghuninya pasti keturutan. Yang kedua, apapun yang dikhawatirkan oleh penghuninya tidak mungkin terjadi. Itulah kesimpulan dari nikmat surga. Apapun yang dicita-citakan pasti terwujud, apapun yang kita khawatirkan tidak mungkin terjadi. Dan yang menjamin siapa Pak? Allah dan Rasulnya. Dan tentunya Allah dan Rasulnya tidak pernah bohong. Seluruh informasi dari Allah dan Rasulnya pasti hak, pasti benar. Contoh dalil. Dalil para sahabat itu dijamin masuk surga. Yang pertama dalil umum, seperti di surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim." Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah.
wa a'adda lahum jannatin, mereka mendapatkan janji surga langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka akan kekal di dalamnya. Ini Bu At-Taubah 100. Yang kedua Al-Hadid ayat 10. Wa kullu wa'adallahu husna. Allah telah menjanjikan bagi mereka al-husna. Apa al-husna? Surga. Ini dalil umum dari Al-Qur'an. Kemudian yang dari hadis Ahmad kata Nabi, lan yadkhulan naro ahadun syahida badrun. Tidak akan masuk neraka peserta perang Badar. Jadi seluruh peserta perang Badar itu dijamin masuk surga. Kemudian yang kedua dalil khusus person. Contoh, Nabi SAW mengatakan, Sami'tu dafana alaika baina yaday fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar suara terompah kakimu di surga. Ini khusus untuk Bilal. Berarti Bilal dijamin masuk surga. Kemudian juga hadis yang sering kita dengar 10 sahabat yang dijamin masuk surga dari Sa'id bin Zaid, asratun fil jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, kemudian Sa'id bin Zaid fil jannah. Hadis At-Tirmidzi. Ini dalam satu hadis ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian juga Bu, kata Nabi, ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqraha as-salam min rabbiha wa minni fabashshirha bi baitin fil jannah. Suatu hari Jibril datang kepadaku, kepada Nabi, dan malaikat Jibril titip salam dari Allah dan dari Jibril untuk Khadijah. Jadi Khadijah mendapatkan salam dari Allah, Bu. Bayangkan, Bu, dapat salam dari Allah. Ini bukan sembarang orang loh, Bu. Ini mesti orang spesial. Dapat salam bukan dari presiden, bukan dari Raja Salman, bukan dari Pak Prabowo, dari Allah Rabbul Alamin, dan dariku, dari Jibril. Jadi Khadijah dapat 2 salam. Dapat salam dari Allah dan dapat salam dari malaikat Jibril. Fabashshirha bi baitin fil jannah, dan beri kabar gembira kepada Khadijah. Khadijah itu mendapatkan istana di surga. Berarti Khadijah dijamin masuk surga. Dan ini sebenarnya banyak, Bu, Nabi pernah bermimpi, beliau pernah melihat istana, ternyata istananya Umar di surga. Jadi banyak, jadi intinya ibu-ibu para sahabat itu mereka dijamin masuk surga. Sedangkan saya jenengan belum tentu. Saya jenengan termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Wali Songo, Gus-gus, kiai-kiai kita hari ini itu tidak ada jaminan masuk surga. Maka kita tidak boleh mengatakan Imam Syafi'i pasti masuk surga. Boleh, Badan? Tidak boleh. Sesoleh apapun dia, kalau tidak ada dalil, tidak boleh memastikan seseorang pasti masuk surga. Kecuali harus dengan dalil, ini perkara gaib. Maka boleh kita mengatakan Bilal pasti masuk surga, boleh. Aisyah, Fatimah, Khadijah, Zainab, Ummu Kulsum, terus Umar, Ali, Talha, Zubair, Abu Hurairah, Khalid bin Walid pasti masuk surga, boleh, karena ada dalil. Mungkin dulu pernah kita sampaikan, jenengan punya tetangga, di rumahnya, di kantornya, di masyarakatnya, di keluarganya dikenal orang yang super baik. Dan memang zahirnya dia orang soleh, yang dermawan, yang jujur, yang adil, yang amanah, yang sholatnya di masjid, yang haji, yang umroh, yang pokoknya jos lah, jos gandos. Di mata keluarga, di teman-teman kantor, di masyarakat, di mata teman-teman takmir, orang ini dikenal orang yang super soleh, misalkan. Kemudian orang ini
dia meninggal dunia di bulan Ramadan. Meninggalnya di masjid, meninggalnya di hari Jumat. Pas sholat Jumat, pas sujud, meninggal dunia. Bayangkan Bu, meninggal dunia di hari Jumat, hari mulia, di bulan yang mulia Ramadan. Meninggalnya ketika sujud, sholat Jumat, kemudian punya wudhu ketika sedang berpuasa Ramadan di masjid sisan. Jus mboten? Jus. Lalu jenengan mengatakan Pak Fulan ini pasti penghuni surga. Boleh nggak Bu? Tidak boleh. Ya, nah yang boleh kita mengatakan insya Allah boleh. Semoga, mudah-mudahan, harapan. Orang seperti ini Pak, insya Allah penghuni surga boleh. Tapi kalau pasti tidak boleh. Kenapa? Perkara gaib. Dan bicara perkara gaib harus dengan dalil. Dan sama kita mengatakan Wali Songo pasti di surga. Kata sinten Mas? Wali Songo pasti mendapatkan nikmat kubur. Kata siapa? Tidak boleh Bu. Dan sesoleh apapun. Lah kebalikan Bu, sejahat apapun, sebrengsek apapun seseorang, tidak boleh kita pastikan masuk neraka jahanam. Mungkin dia garong, dia preman, dia bandit, dia dia apa ya, germo kayak misalnya preman, germo, bangdir pokoknya. Pemabuk, pencoleng, pembunuh, koruptor, pokoknya luar biasa. Kemudian dia numpak motor ninja, ngebut, kemudian nabrak tukulan kelungsu, umure 200 tahun. Akhirnya serai pecah, mati. Orang ini pasti penghuni neraka jahanam. Boleh nggak Bu? Tidak boleh Bu. Ini perkara gaib soalnya. Perkara gaib. Bahkan mengatakan Netanyahu pasti di neraka. Boleh mboten? Netanyahu, Donald Trump. Tidak boleh. Kenapa masih hidup? Mungkin nggak bisa masuk Islam. Ya mungkin. Nah iso aja Bu. Karena penjahat ya. Penjahat ya. Nek kepinginku ya ora usah masuk Islam, pengen neraka wae. Netanyahu. Lah penjahat tok. Ya terserah Allah ya, harapan kita mungkin. Kalau ada yang misalkan gini, semua orang Islam itu pada akhirnya masuk surga itu gimana? Boleh, karena ini hukum umum. Misalnya kita mengatakan seluruh orang Islam pasti masuk surga, boleh. Umum, hukum umum. Nggih. Orang Islam pasti masuk surga, boleh. Sama, orang Nasrani pasti masuk neraka, boleh. Umum toh Bu. Yang tidak boleh itu nunjuk hidung si A, si B, pendeta fulan, pendeta alan, paus itu, Netanyahu, lain nggak boleh. Tapi seluruh orang Yahudi pasti di neraka, boleh. Sama, seluruh orang Islam pasti masuk surga. Mas Muslim orang Islam, Mas Muslim pasti masuk surga, boleh mboten? Ya jangan. Mboten. Karena sudah persen Bu, si A si B ini butuh dalil. Mboten, wallahu a'lam. Jadi nggih, kita ini belum ada jaminan masuk surga nggih. Meskipun kita tidak ada jaminan mungkin di surga, kita berharap dengan kita cinta, dengan mencintai para sahabat, semoga nanti kita bisa bersama dengan para sahabat di surga. Kemudian Bu, yang kedua Bu, di antara fadilah atau keutamaan para sahabat, mungkin tak percepat, mungkin nanti khawatirnya nggak selesai. Yang kedua, mereka dijamin ampun, dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa masuk surga ya gara-gara dosa. Maka saya ulang-ulang Bu, di antara sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang ketika mati adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat sebesar apapun, kalau dia mendapatkan ampunan ya selesai, pasti masuk surga. Sebaliknya,
maksiat sekecil apapun, seremeh apapun, kalau tidak mendapatkan ampunan ya di neraka. Lah para sahabat itu mereka mendapatkan jaminan ampun dari Allah. Mana dalil Pak? Satu di surat Ali Imran 152 Bu. Allah berfirman, walaqad afa ankum. Ini sebenarnya ayat yang berkaitan dengan perang Uhud. Perang Uhud. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah mengampuni mereka para sahabat. Kemudian juga di surat Al-Fatah ayat 29, Ibu. Kemudian dalam hadis Nabi pernah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nabi bersabda, beramallah kalian wahai para sahabat sesuka kamu, dan sungguh Allah telah mengampuni kalian. Jadi ngeten Bu, para sahabat itu kan manusia seperti kita Bu, ya daging tulang darah. Seperti kita, ya tidur persis. Berarti ketika para sahabat itu manusia biasa seperti kita, mereka pernah berbuat dosa. Memang pernah. Karena satu-satunya manusia yang maksum yang tidak pernah dosa hanya Nabi. Jelas ya? Lah para sahabat itu pernah berbuat dosa dan maksiat. Tapi ingat Ibu, ini penting nih. Meskipun mereka pernah berbuat dosa dan maksiat, dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah. Maka tidak ada celah bagi kita untuk merendahkan para sahabat. Tak berikan contoh Bu, sahabat yang pernah berbuat dosa. Contoh begini, sahabat Ma'is bin Malik itu pernah zina. Ono, sahabat manusia Bu. Tapi kan dari sekian ribu kan yo siji loro toh. Akhirnya dirajam. Yang kedua wanita Homidia pernah zina, dirajam sampai mati. Yang ketiga Zaid bin Arqam, dia pernah menghalalkan riba fadl. Ini ya haram, tidak boleh. Mu'ad bin Jabal pernah sujud kepada Nabi. Hatib bin Abi Balta'ah, dia pernah membocorkan rahasia Nabi. Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal pernah tidak ikut perang Tabuk. Usama bin Zaid pernah membunuh orang yang membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian Aisyah pernah menggibah Sofiyah. Gitu. Lagi Abu Dzar pernah mencela nasab. Ibnu Mas'ud pernah melarang menikahi wanita ahli kitab. Mistah Hasan bin Sabit pernah ikut menyebar berita fitnah Aisyah berzina. Banyak Bu banyak. Bahkan Abu Bakar itu pernah mengatakan tidak ada haji tamattu. Jadi intinya para sahabat itu tidak maksum, pernah berbuat salah. Tapi tadi Bu, kebaikan mereka itu ibaratnya adalah air di samudra. Sedangkan kesalahannya hanya setetes. Maka tidak layak kita merendahkan para sahabat, karena mereka sudah dijamin ampun. Kalau saya jenengan belum, ya kita ini surganya belum jelas, mendapat ampun juga belum jelas. Yang ketiga Bu, mereka dijamin ridho. Mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi di surat At-Taubah 100 tadi nggih. Maka Bu, di antara syiar salafus sholih ketika mereka menyebut, menulis, mendengar nama sahabat, mereka mengiringi, menyertai dengan kalimat radhiyallahu anhu. Nek wedok nggih radhiyallahu anha. Nek kata nggih radhiyallahu anhum. Dan Bu, ini menjadi kebiasaan dai-dai salaf biasanya ngoten. Kemudian yang keempat, agama mereka menjadi standar kebenaran dalam beragama. Agama mereka menjadi standar kebenaran dalam beragama, ibu-ibu. Dan ini rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, ibu-ibu. Bu, jenengan ndak ingin masuk surga, Bu? Ingin, betul. Kalau jenengan ingin masuk surga, syaratnya ada tadi di surat At-Taubah 100. Kalau saya, jenengan, kita semua ingin masuk surga seperti para sahabat, syaratnya ada di surat At-Taubah ya 100 tadi. Apa? Yaitu walladzina taba'uhum bi ihsan.
Syarat ingin masuk surga, syarat masuk surga adalah mengikuti para sahabat dengan baik. Jadi mungkin satu-satunya jalan untuk masuk surga adalah jalan yang pernah dilewati, ditempuh oleh para sahabat. Tidak ada jalan lain. Hanya satu jalan, yaitu jalan yang pernah dilewati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka maka nun sewu, standar kebenaran dalam beragama adalah dua, Nabi dan para sahabat, Nabi dan para sahabat, Nabi dan para sahabat. Ketika kita beragama kok mengikuti Nabi dan para sahabat, pasti benar. Sebaliknya kalau cara beragama kita tidak mengikuti Nabi dan para sahabat, pasti salah dan keliru. Pasti nih, Bu. Ingat tapi bungi, Nabi dan para sahabat. Bukan Nabi dan Abu Bakar, enggak. Bukan Nabi dan Umar, boten. Bukan Nabi dan Ali, enggak. Nabi dan Aisyah, enggak. Tapi Nabi dan para sahabat. Harus para. Kenapa? Karena nek persen sahabat bisa benar bisa salah. Tapi kalau para sahabat ijma itu tidak mungkin salah, Bu. Ijma sahabat itu pasti benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka jahanam kecuali satu kelompok. Siapa mereka? Mereka adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Yang akan masuk surga adalah orang yang dia mengikuti agamaku dan agama sahabatku. Jadi standarnya dua nih, ikut Nabi dan para sahabat. Dan Bu, ikut Nabi dan para sahabat, Nabi dan para sahabat. Bukan ikut wali songo, bukan ikut Mbah Yai, bukan ikut Pak Ustadz, bukan ikut MUI, bukan ikut madhab, bukan ikut Imam Syafi'i. Ingat ya, dalam Islam itu hanya ada dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Tidak ada sunnah ketiga. Tidak ada sunnah Imam Syafi'i, mboten wonten. Tidak ada sunnah Imam Malik, tidak ada. Tidak ada sunnah Wali Songo, tidak ada. Sunnahnya sinten? Imam Ahmad tidak ada. Apalagi sunnahnya MUI, sunnahnya Ustadz Fulan nggak ada. Sunnah hanya dua, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Titik. Ngoten, Bu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat, terutama sahabat khulafaur rasyidin, Bu. Dan kemudian yang kelima, para sahabat mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Sudah. Kalau sudah dipuji oleh Allah, apa Bu arti pujian kita, Bu? Dan ini sebenarnya banyak nggih nek dibaca yo enggak selesai Bu nggih. Banyak hadis yang memuji Nabi. Contoh misalkan Bu, hadis yang berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, sampai dia menangis, Bu. Innallaha amaroni an aqra'a 'alaikal Qur'an, surah Al-Bayyinah. Kata Nabi, wahai Ubay, Allah telah menyuruhku agar kamu membaca Al-Quran untukku. Kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, Allah telah menyuruhku agar kamu membaca surat Al-Bayyinah untukku. Berarti sing maca sinten? Ubay. Dibaca kepada Nabi, jelas bukan? Maka Ubay bertanya, qala ya Rasul hal sammani laka, apakah Allah nyebut namaku? Kata Nabi, qala sammakallahu li. Betul, Allah menyebut namamu di depanku. Maka fabaka Ubay. Ubay nangis. Gembira dia. Namanya disebut Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian, Bu. Dan
Kemudian juga kata Nabi, Khalid bin Walid huwa saifun min suyufillahi al-maslul. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Inna Abdullah bin Umar rajulun soleh. Sesungguhnya Abdullah bin Umar adalah laki-laki yang soleh. Kemudian juga ihtazal arsu limauti Sa'd bin Mu'adz. Ars Allah berguncang, bergetar karena sebab matinya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Bu, pertanyaan Bu, apa makhluk Allah yang paling besar? Apa makhluk Allah yang paling berat, paling gede, paling besar? Dalam Arsy. Betul. Arsy itu makhluk yang paling gede, paling berat, paling besar. Jelas nggih? Nah, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal, maka Arsy Allah bergetar, Bu. Saking mulianya dia. Luar biasa. Kemudian juga kata Nabi, uskut Uhud innama alaika nabiyyun wasiddiqun wasyahidan. Ketika Nabi di atas gunung Uhud, maka Uhud bergerak. Kata Nabi, diam Uhud, sesungguhnya di atas kamu ada seorang Nabi, yaitu Rasulullah sendiri. Kemudian Siddiqun, yaitu Abu Bakar. Dan 2 orang yang mati syahid, Umar dan Utsman. Betul Bu? Sinten Bu? Siddiqul Akbar, Abu Bakar. Kemudian siapa pemimpin orang yang mati syahid atau syahid terbesar? Umar dan Utsman. Umar mati dibunuh, Utsman juga mati dibunuh. Dua-duanya syahid. Nah, likulli ummatin aminun wa inna aminana ayatuhal ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat punya orang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya dari kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Banyak Bu nggih, yang lain juga banyak, tidak usah tersebut nggih, kan waktunya nggak selesai. Intinya para sahabat mereka dipuji Allah, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada celah bagi kita untuk merendahkan para sahabat sedikit pun. Kemudian yang keenam, mereka adalah generasi terbaik. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, generasi terbaik adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian berikutnya tabi'in, kemudian berikutnya tabi'in, Bu. Ini generasi yang mendapatkan rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun generasi napa niki? Gen Z, generasi Gen Z nih, Gen Z, generasi apa Mas? Aluminium, apa? Milenium. Oke, milenium, oke, zaman now ini nggak ada rekomendasi Bu. Dan berikutnya Bu, yang ketujuh kita percepat. Mereka mendapatkan doa secara langsung dari Nabi. Mereka mendapatkan doa secara langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Bu, ini juga nanti tak sebagian mawon nggih. Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah fahamkanlah agama untuk Ibnu Abbas dan ajarilah di ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Makanya kata para ulama, puncak ilmu adalah paham. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi puncak ilmu itu adalah paham. Apal neng ora paham, yo pripun Mas? Apal neng ra mudeng, yo belum puncak Bu. Memang yang paling bagus itu yo apal, yo paham. Jenengan belajar nahwu apal, yo paham. Apal ora paham, yo ora mudeng. Maka kita itu minta apa Bu? Paham. Warzuqni tadi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, Nabi mendoakan Ibnu Abbas agar beliau faham. Makanya Bu, Ibnu Abbas ini punya gelar Hibrul Ummah. Ibnu Abbas ini punya gelar Hibrul Ummah, tintanya umat. Dan karena ilmunya sangat luas.
Kemudian Anas bin Malik juga mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Anas bin Malik mendapatkan doa dari Nabi, ya Allah perbanyaklah hartanya, anaknya, dan perpanjang umurnya dan ampuni dia, Bu. Bu, ada orang, Bu, anaknya akeh, sugih, umure dawa, sehat. Senang mboten? Senang. Ya ini kebahagiaan ya ini, Bu. Dan ini didapat Anas bin Malik semuanya. Tak ulang ya. Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyak hartanya, dan dia kaya raya. Sahabat-sahabat yang lain Bu cara ibarat iki panen kurma setahun pisan dene pepindho. Ya, karena keberkahan doa Nabi. Sugih Anas bin Malik. Wa waladahu, anake yo akeh. Mungkin sampai ratusan, Bu. Nggih. Wa atil hayatahu, umure dawa. Dan orang penyakitan sehat. Yang terakhir waghfir lahu, ampuni dia. Enak mboten, Bu? Enak. Sugih, duwite akeh, mungkin anake akeh, sehat, umure dawa. Ini ya swarga donya niki. Kemudian yang ketiga, contoh nggih, Nabi mendoakan para sahabat, Allahumma la aisa illa aisal akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Kemudian juga para sahabat nek punya anak lahir, Bu, dibawa ke Nabi untuk ditahnik dan didoakan. Dan kemudian juga ketika sahabat meninggal disolati Nabi. Apa, Bu, inti sholat jenazah? Ya mendoakan. Jadi masih hidup didongake Nabi, sudah wafat didoakan Nabi. Bahkan terkadang Nabi berziarah ke makam mana? Makam Uhud, terus makam mana yang Madinah, Mas? Baqi. Lah, masih hidup didoakan, wis meninggal didoakan. Apa ini spesial, Bu? Kemudian dalam hadis itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab nggih, Ukasah bin Mihsan mendapatkan doa dari Nabi, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, qala Rasul anta minhum. Maka kita mengatakan Ukasah bin Mihsan dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab atas doa dari Nabi. Dan yang lain enggak usah. Nanti doa kepada Abu Hurairah banyak, Bu. Kemudian yang ke pinten nih, Bu? 8. Yang termasuk nih, Bu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dulu anaknya satu, Bu. Anaknya satu perempuan. Dia itu hampir-hampir merasa sudah meninggal. Gitu, ketika di Mekah, Mas ya, di Mekah toh hartanya banyak, anaknya satu wanita, dia ingin berwasiat, ya Rasul, anakku cuma satu, aku ingin berwasiat seluruh hartaku, ndak boleh. Ternyata dia didoakan Nabi, umure dawa, anake wakeh. Berapa anake? 17 laki-laki dan 12 wanita. Berkau dan umurnya panjang. Padahal dia sudah sakit parah saat itu, sampai mau berwasiat dia. Hartanya banyak, sugih, anak cuma satu wanita. Tapi Nabi mendoakan umurmu dawa. Dan bener umure dawa, anake 17 laki-laki, 12 wanita. Enak, Bu nggih? Enak, Bu. Wah, nek ketemu Nabi yo kondungake, Bu nggih. Ben sugih, anake akeh. Bu, kenapa jenengan kali kulo ini itu tidak menjadi sahabat? Kenapa kira-kira, Bu? Kenapa jenengan dan saya, kita semua ini kok tidak jadi sahabat? Kenapa? Jawabannya ora pantes. Nah. Kenapa? Karena apa ya, Bu? Ya kita ini kan kudu ngoco, Bu. Kita ini siapa? Gak pantes. Nggih, misale kita ini nggak pantas. Kenapa? Yo dari semua sisi nggak pantas. Sama, Bu, jenengan nggak usah berangan-angan enak yo jadi bojone Nabi. Emang enak, berat ujiannya, Bu. Nggih, salah satu istri Nabi kan ujian apa, Bu? Tidak boleh menikah lagi setelah jadi janda, loh. Aisyah itu kan nikah sama Nabi umur sekitar 6 tahun, gitu. Nabi wafat umurnya sekitar 18 tahun. Aisyah meninggal itu usia sekitar 67 tahun. Berarti kan menjanda selama 50 tahun.
kurang lebih Bu. Masih muda ya. Masih muda, 18 tahun kan masih SMA toh. Kinyis-kinyis toh Bu. Dan nggak boleh menikah itu. Bayangkan Bu, dan itu tidak gampang Bu. Jadi nggak sanggup. Boten toh, lah mulane ora pantes jadi sahabiah, apalagi istri Nabi. Ngoten Bu. Jadi jawabannya karena kita tidak pantas, tidak layak. Ngoten. Kemudian Bu yang ke-8 nggih, hati mereka paling bersih. Ibu, hati mereka paling bersih Bu. Turunannya ya paling ikhlas nggih, jauh dari riya, jauh dari syirik, jauh dari nifak Bu. Mereka adalah a'lam, orang yang paling paham tentang agama ini. Kenapa? Ya murid Nabi langsung. Paling paham tentang agama, Bu nggih. Kemudian mereka juga Bu? Ketika salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat wahyu turun, melihat mukjizat Nabi dan seterusnya. Mereka paling aslam, paling selamat. Maka Bu, sahabat itu tidak ada yang berbuat bid'ah, tidak ada. Ulang, sahabat tidak ada yang ahli bid'ah. 2, sahabat tidak ada yang memalsu hadis, tidak ada. Yang ketiga, tidak ada sahabat yang berbuat syirik, tidak ada. Nek berbuat maksiat ono tadi, zina tadi nggih, zina ada. Tapi nek berbuat syirik, berbuat bid'ah, memalsu hadis itu tidak ada. Itu sahabat. Makanya para sahabat itu udul, adil. Periwayatannya tidak usah dicek, pasti adil. Dan artinya ketika ada sahabat menyampaikan hadis, tidak usah dicek sikoh apa tidak sikoh, enggak, pasti adil, pasti sikoh. Dan yang ke-9, iman mereka paling tinggi. Mana dalilnya adalah ini Bu, sabda Nabi, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Hadis Bukhari Muslim. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak bisa menyamai dengan infak sahabat, meskipun sahabat itu hanya bersedekah 1 mud dari gandum, bahkan setengahnya. Ini 1 mud namanya Bu, segini 1 mud. Nek setengah berarti pinten? Ya segini. Ini setengah. Nek digabung 1 mud, jelas ya Bu nggih? Maten. Nah, sahabat sedekah gandum setengah. Niki sak cakupan lah, sak cakupan itu lebih afdol daripada sedekah infak kita emas seperti gunung Uhud. Jadi kan nate umroh, nate haji. Sampun haji? Haji sampun. Yang mas haji pun. Dereng haji. Dereng haji Mas. Padha karo aku Mas. Tolong ya dereng. Sama. Semoga Bu nggih, semoga kita bisa haji Bu nggih. Amin Bu nggih. Semoga Bu nggih. Nanti Bu nek jenengan haji umroh Bu nggih, jenengan bisa mirsani Uhud Bu. Uhud itu dari kata ahad. Apa? 1 gunung wakeh menyatu dia. Dia gunung terbesar di kota Madinah. Dan gunung di Arab niku gunung batu. Beda sama gunung Merapi, gunung Semeru itu gunung pasir. Gimana? Nek meledos metu pasire. Di Mekah itu gunung Mekah Madinah itu Arab itu gunung batu Bu. Dan gunung Uhud itu tingginya sekitar 350 meter, panjangnya sekitar 6 kilo, lebarnya sekitar 3 kilo, berarti tidak tahu saya. Jadi kalau jenengan punya emas, gede ini seperti gunung Uhud, jenengan sedekahkan, itu lebih afdol sedekahnya sahabat yang cuma setengah mud tadi. Kenapa kok iso Pak? Karena amal hati, ikhlasnya itu loh Bu. Dan mungkin kalau kita sedekah ya ono riya sithik. Nggih, pasang status, ngoten pengin pamer, ben dipuji Pak RT, nggih, ngoten pengin didelok. Nek sahabat boten. Itu yang membedakan itu amal hati. Ngoten Bu. Nggih. Nggih. Yang ke-10 nggih. Jadi ngeten Bu nggih. Jadi para sahabat itu imannya paling tinggi Bu nggih. Tidak bisa dibandingkan dengan iman kita, nggak bisa dibandingkan Bu. Iman kita ini cetek Bu, rendah.
Ingin bukti mboten? Bukti-bukti iman kita, iman saya, sampeyan jenengan itu sangat-sangat tipis. Buktinya mana Pak? Satu, ketika 1 Syawal, Lebaran bagi Idul Fitri tuh, jenengan tahu. Salaman dengan suaminya bude, boleh mboten? Jenengan punya bude, wanita toh. Bude jenengan punya suami. Apakah boleh salaman? Mboten parang toh. Lah, satu momen mungkin halal bihalal apa hari raya lah gitu. Paman atau tadi suaminya bude jenengan nggih suaminya bude jenengan ngejak salaman. Tangannya wis ngeten Bu. Jenengan ndak sanggup tidak salaman? Tenane. Belum nanti sepupu jenengan. Bisa? Ini terkadang masih lemah kita. Kalau kita tidak salaman sama orang jauh, ndak kenal, gampang. Justru yang berat itu dengan kerabat tapi bukan mahram, sepupu. Saya mungkin istrinya Pak D saya kadang sulit Bu. Wis tangane wis ngene. Engko nek ra gelem salaman. Nah, sok suci, sok swarga, sok alim, sok-sokan. Berat terkadang Bu. Ngoten. Dalam ipar mboten pareng. Mboten pareng Bu. Nggih. Ipar malah maut, betul Bu. Bukan mahram tapi dianggap mahram. Satu, ipar. Bukan mahram dianggap mahram. Sebagian orang bisa satu, ipar. Dua, tadi sepupu, nggih sepupu, betul sepupu. Yang ketiga, anak angkat, betul. Yang ketiga tadi istrinya Pak D. Itu bukan mahram Bu. Berarti nggak boleh salaman, nggak boleh boncengan, nggih. Termasuk saudara tiri juga bukan mahram. Pak Joko dia duda, punya anak namanya Tono, misalnya, jelas sih. Kemudian dia menikah dengan janda namanya Bu Siti. Misalnya, Bu Siti punya anak namanya Rini. Jelas nggih? Misalnya niki. Setelah menikah mereka berhubungan badan. Jelas sih. Pertanyaan saya, boleh nggak Bu? Santan yang tadi? Boleh nggak Tono sama Rini menikah? Pak Joko duda punya anak namanya Tono, menikah sama janda Bu Siti. Jelas sih, Bu Siti janda, dia punya anak Rini. Nah, pas ketemuan ternyata Rini roh Tono podo senenge, jatuh cintrong dekne. Misale, boleh nggak Bu? Boleh mboten? So boleh? Oke. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Ya, karena bukan mahram. Bukan mahram. Jadi boleh Bu. Nggih, boleh Bu. Nggih, berarti yo besan ya. Yo besan yo bojo. Nggih, boleh. Apa ono Pak? Ya enggak tahu saya. Tapi secara hukum Islam boleh. Tapi kalau anak tiri sama itu kandung nggak boleh anak tiri istrinya bapaknya dengan anaknya tidak. Ya tadi nggih misalnya Pak Joko nikahi Rini. Atau janda ini menikahi Tono. Tidak boleh Bu. Tidak boleh kalau terjadi dua. Sudah nikah sah, yang kedua sudah hubungan badan. Tapi kalau nikah tok belum dijima boleh. Beda sama mertua. Kalau mertua itu cukup nikah tok sudah jadi mahram, meskipun belum dijima. Fulanah menikah sama fulan. Jelas mungkin? Fulanah menikah sama fulan. Selesai akad, fulanah jantungan meninggal. Belum diapa-apake itu. Jelas sih? Belum diapa-apake. Jelas mungkin? Boleh nggak Bu fulan menikahi ibunya fulanah? Boleh
Sudah nikah loh, tak ulang. Fulan menikahi fulana. Pun akad nikah sah toh? Sah. Secara agama, secara pemerintah sah. Setelah 5 menit fulana meninggal. Jelas sih? Boleh nggak fulan, berarti istrinya fulana toh? Maaf, suaminya fulana nggak? Boleh nggak suaminya fulana ini menikahi ibunya fulana? Mungkin pas janda misalnya, boleh mboten? Tidak boleh. Tidak boleh. Dan fulan ini menjadi mahramnya ibunya fulana selamanya. Tidak boleh. Makanya Bu, dalam agama kita itu tidak ada mantan mertua. Yang ada itu mantan bojo, mantan istri. Itu ada. Tapi nek mantan mertua tidak ada. Mantan pacar. Bu, jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Bu. Di kampung jenengan ada acara misalnya Bu larung sajen. Jenengan dimintai iuran setiap kakak 50.000. Jenengan ndak mau urunan? Tenane. Oh ya wes. Ya nek enggak mau ya malah bagus, Bang. Ada orang Bu, ada orang dia kerja di tempat ribawi. Dia sudah tahu kerja di sini tuh riba. Dia tahu 10 tahun yang lalu, tapi dia nggak keluar, dia nggak resign. Kenapa? Dia nggak keluar mangan opo. Ini ciri imannya lemah selemah-lemahnya. Jadi seolah-olah itu rezeki yang ngasih adalah bank, bukan dari Allah. Ini contoh Bu, bukti kalau kita itu imannya tidak seperti para sahabat. Oke, Bu, para sahabat itu mereka ketika hijrah dari kota Makkah ke Madinah itu meninggalkan seluruh hartanya, tanahnya, rumahnya, bahkan keluarganya. Jenengan kalau membaca Bu sirah Nabi ketika perang Badar, ngeri loh Bu. Anak ketemu bapak paten-patenan. Gitu, lihat seperti sinten Mas? Abu Ubaidah bin Jarrah kalau nggak salah dia masuk Islam ketika perang Badar, ketemu bapaknya di pasukan kafir. Perang akhirnya dipateni. Itu para sahabat Bu, luar biasa. Mereka itu tidak ragu-ragu untuk membunuh keluarganya kalau mereka benar-benar mencaci maki Nabi, seperti anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa anaknya? Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya ini datang kepada Nabi, ya Rasul, aku ingin membunuh bapakku sendiri. Tidak boleh. Kenapa? Bapaknya adalah munafik. Tapi dilarang Nabi Bu. Yang terakhir Bu, nggak selesai malah. Yang terakhir si kemudian itu diceritakan di Taurat dan Injil. Mana dalil? Surat Al-Fatah ayat 29. Zalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Bu. Jadi ngeten Bu nggih. Kisah para sahabat itu seperti dongeng Bu. Kayak dongeng. Kenapa? Karena dan beliau sering seperti ini. Dan ini pernah ditiru oleh Ka'ab bin Malik. Dia ketika enggak ikut perang Tabuk toh, ketika taubatnya diterima Allah, sebagai wujud bersyukur kepada Allah, dia ingin berinfak seluruh hartanya, tapi dilarang Nabi. Ini sahabat luar biasa. Kemudian juga Bu, seorang sahabat bernama Abbad bin Bishr, pasca perang Zatul Riqa, dia dipanah, dia sholat dipanah sampai ping telu, itu tidak membatalkan sholat. Bayangkan, dipanah Bu. Nah kita cokot nyamuk wis geger mungkin. Ada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdillah. Dia mencari satu hadis itu melakukan perjalanan 1 bulan, mangkat sesasi, mulai sesasi. Bayangkan, karena kayak nggak logis mungkin, nggak masuk akal loh. Tapi ini nyata. Satu hadis tok loh, beli onta atau beli kendaraan sekedar untuk mencari satu hadis. Berangkat sebulan, mangkat sebulan. Bukan bisnis loh. Luar biasa. Okay.
Kemudian itu kisah yang panjang ya, ada sahabat yang menjamu tamu Nabi toh, karena nggak ada makanan nggih, makan terbatas, lampu dimatikan toh, dia pura-pura makan toh. Lah ngoten niku. Nah, dikisahkan nggak selesai Bu, ini luar biasa. Sekarang Bu yang terakhir ini malah inti nih, status orang yang mencela sahabat. Nah, ini penting nih. Mencela sahabat hukumnya haram, dosa besar, Bu. Bahkan dia bisa kufur, Ibu. Dia bisa kufur. Ulama berbeda pendapat mungkin tentang orang yang mencela sahabat. Ada yang berpendapat mereka zindik. Zindik itu apa ya? Zindik itu orang yang menampakkan kemunafikan. Itu zindik, Bu. Orang yang zindik itu ya seperti munafik, terancam di neraka paling bawah. Ya kafir, bisa murtad, bisa kufur, Bu. Kenapa? Yang pertama, dia mengingkari ayat Al-Qur'an. Contoh seperti tadi di Al-Fatah ayat 29, Bu. Ada kalimat yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Nah, dari ayat ini Imam Malik mengambil kesimpulan orang yang mencela para sahabat mereka kafir. Kemudian Bu, kemudian mereka juga menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya memuji-muji sahabat, menyanjung-nyanjung sahabat, mereka malah mencela para sahabat, Bu. Ibu, di sini akan kita sampaikan, nggak usah lama-lama. Jadi ngeten Bu, ada orang bertanya, Pak, bagaimana hukumnya kalau ada orang Islam yang mencela sahabat? Maka kita jawab, dia bukan orang Islam. Kalau ada orang yang berKTP Islam atau lesannya mengaku Islam, tapi dia mencaci maki sahabat, maka kita jawab, dia bukan orang Islam. Sama, Pak, ada orang Islam tapi mencela jilbab. Ada orang Islam tapi dia mencela sholat. Ada orang Islam tapi dia mencela Mekah, mencela Nabi, mencela kota Madinah. Ya jawabannya dia bukan orang Islam. Meskipun KTP-nya Islam, meskipun dia mengaku Islam, dia namanya mengaku, Bu. Jelas sih? Jadi kenapa? Karena tidak ada orang Islam yang mencela sholat, mencela jilbab, mencela Ka'bah. Dan ini orang Islam kok mencela Ka'bah, mencela sholat, mencela haji, mencela ibadah puasa, ya orang Islam. Meskipun dia mengaku Islam, dia namanya mengaku. Dan sama, kalau ada orang yang mencela sahabat, berarti dia bukan orang Islam. Konsekuensinya, nek nyembelih entok, nyembelih sapi, nyembelih wedhus, nyembelih pitik, jangan dimakan sembelihannya. Nah sih, nanti nek jenengan punya teman, tetangga kok mencaci maki sahabat, nek nyembelih sapi, ojo dipangan sembelihane. Yang kedua, jangan sholat di belakangnya. Yang ketiga, jangan ngepek mantu di ini, Bu. Jangan dipek besan. Kemudian jangan menjadi imam sholat. Kemudian jenazahnya tidak usah disolati. Tidak usah dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Bukan orang Islam lah. Dan Bu, ada 4 golongan, Bu, orang yang mencaci maki sahabat. 1, sinten? Syiah. Jelas ya? Ada 4 golongan manusia yang mereka itu merendahkan sahabat. Yang pertama Syiah, ini cetok, Bu. Syiah, Syiah Rafidhah. Jenengan ingin Syiah. Jenengan kalau ingin mengetahui kesesatan Syiah, baca buku niki. Niki tulisan MUI. Ya begitu cetok niki, nek diwaca mengerikan, Bu. Nek dibaca mengerikan nggih. Tak baca sedikit, Bu, nggih, sedikit mawon. Karena hampir maghrib, Bu. Nggih, ini, Bu, nggih. Di sini, Bu, di halaman 53 nggih. Al-Kulaini, ulama Syiah, mengatakan bahwa seluruh sahabat murtad. Halaman 53. Setelah Nabi wafat, kecuali 3 di sini, Al-Miqdad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Kemudian juga kata mereka di halaman 54, Rasulullah meninggal dunia karena diracun Aisyah dan Hafsah. Lagi misalkan dalam kitab Toharoh tulisannya Al-Khumaini yang sudah tewas kemarin, Bu,
Apa ya di sini nggih panjang Bu nggih. Mereka itu para sahabat lebih buruk dan menjijikan daripada anjing dan babi. Halaman 54. Saya nggak ngarang nih, bukunya ada. Dalam halaman 55, Abu Bakar dan Umar itu iblis. Yang kan ngeri-ngeri pokoknya. Abu Hurairah disamakan dengan Paulus. Walah ngeri kabeh kalau kadang-kadang kita itu kan apa ya enggak tego. Saking buruknya mulut mereka. Banyaklah Bu di sini nggih. Di sini ada ucapan dari para ulama Ahlussunnah Bu nggih. Di sini ucapan dari Imam Bukhari, tidak boleh bermakmum kepada dia, tidak boleh. Jadi kalau kita tahu dia imam sholat, jangan bermakmum kepada dia. Tidak boleh mengucapkan salam kepada. Ini ucapan Bukhari ya, halaman 39. Tidak boleh menghadiri jenazahnya. Nek mati jarke wae. Tidak boleh menikahkan anak kita kepada dia, ngepek mantu tadi. Tidak boleh memakan sembelihannya, tidak boleh. Dan banyak Bu nek dilihat nih. Intinya Bu, orang Syiah bukan orang Islam. Kenapa? Karena di sini di buku sini Bu di halaman 85 ya. Syahadatnya beda dengan syahadat kita. Rukun Islamnya beda dengan rukun Islam kita. Rukun imannya beda dengan rukun iman kita. Kemudian apalagi tata cara sholatnya, tata cara wudhunya beda. Kemudian Al-Qur'annya beda, hadis-hadisnya. Nah kita kan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi Bu nggih. Kalau mereka enggak, Al-Kafi, Al-Istibrar, macam-macam lah beda pokoknya. Air untuk cebok Bu, ada orang dia BAB. Menurut mereka itu air untuk cebok itu suci. Nikah mut'ah halal, bahkan dianjurkan, ngeri lah Bu. Monggo jenengan bisa baca sendiri Bu nggih. Jadi Syiah ini bukan orang Islam Bu. Dari fisiknya bisa dilihat. Ciri fisik ya nggak tahu. Ciri fisik ya nggak tahu Bu. Namanya akidah itu kan tersimpan di hati toh. Kita tahu kalau dia ngomong. Kalau fisik ya ada ustadz sama pendeta dijejer ya mirip. Kalau pakaian sama Bu nggih. Kalau sama-sama pakai songkok sama nggih. Madan Bu. Makanya kalau Israel perang sama Iran, ya ibaratnya ya Romawi perang sama Persia. Mboten mawon. Pripun? Misale Amerika perang karo Inggris. Kita satu seneng, dua senep. Apa pripun? Ya seneng lah. Ya padha wae to Bu. Jelas ya, jadi kalau Israel perang karo Iran, yuk koyo Persia perang sama Romawi. Persia kafir, Romawi yuk kafir. Hancur kalah kabeh yo alhamdulillah. Tapi nggih, ngeten nggih meskipun memang Syiah itu bertingkat-tingkat, Bu. Syiah yang paling ringan itu ini mengutamakan Ali daripada Utsman. Dan ini nggak masalah sebenarnya. Ali lebih afdal daripada Utsman, tapi ini nggak masalah Bu. Tapi bagi rata-rata Bu, Syiah yang ada sekarang itu yang parah. Syiah yang tersebar di Irak, Iran, Lebanon, Yaman, itu rata-rata mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan para sahabat mereka. Mereka namanya Syiah Imamiyah Bu. Mereka punya imam, punya negara. Mereka punya ini, nah di sini dijelaskan ada nama Syiah Itsna Asy'ariyah, punya 12 imam yang semuanya maksum. Di sini dijelaskan ada 12 imam nggih Bu. Di halaman 30, ya, Ali, Al-Hasan, Al-Husain, macam-macam Bu. Jadi Bu, kesimpulannya kalau jenengan punya teman, tetangga ikut Syiah Bu, dinasihati dengan baik. Kalau nggak mau tinggalkan. Khawatir nanti malah jenengan terpengaruh. Termasuk ini nggih termasuk Syiah Nusairiyah, Bashar Asad, ini juga Syiah yang berbahaya. Madan. Yang masang gambar-gambar foto-foto itu
Nggih, bisa Syiah, bisa Sufi, Bu, yang gambar-gambar yang pasang gambar-gambar tokoh itu to, nggih. Itu biasanya kalau enggak Syiah kebiasaan orang-orang Sufi. Wali Songo, kiai ini, kayak itu, kadang nggih, betul, kadang banyak nggih, Bu. Itu tradisi mereka. Nggih, kadang, Bu. Yang kedua, Ibu, yang kedua, Bu. Jadi gini, Bu, nggih, kalau sahabat itu murtad menurut keyakinan orang-orang Syiah, berarti Nabi gagal. Nggih, mboten? Gagal toh. Kemudian Al-Quran ini yo nggak sah sanatnya, perawinya orang-orang kafir murtad. Ngoten, ngeri, Bu, mereka. Jadi Nabi gagal, Nabi bodoh, Nabi nggak pecus berarti. Ngoten, Bu. Bayangkan, Bu, Nabi punya mertua namanya Abu Bakar, kafir menurut mereka. Nabi punya mertua namanya Umar, kafir juga menurut mereka. Nabi punya istri Aisyah, Hafsah, kafir menurut mereka. Nabi punya lagi menantu Utsman, juga kafir. Berarti bisa nih Nabi kafir, mertuane kafir, bojone yo kafir. Ngeri mboten, Bu? Ngeri. Mboten. Makanya jenengan enggak usah bela-bela mereka. Enggak boleh, nggih. Yang kedua, Khawarij. Khawarij itu mereka mengkafirkan juga, tapi sebagian sahabat. Orang-orang Khawarij, Bu, mereka mencintai Abu Bakar, cinta mereka, cinta Umar, tapi mereka mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari, dan mereka mengkafirkan sahabat yang ikut perang Jamal antara Aisyah dan Ali, termasuk di situ ada Tolha, ada Zubair dan lain-lain. Oh ya, yang ketiga, Bu, Mu'tazilah. Mu'tazilah juga Mu'tazilah ini mereka meyakini para sahabat yang ikut perang Siffin atau perang Jamal itu fasik salah satunya. Mu'tazilah nih. Jadi tidak sampai kafir ya. Mu'tazilah mereka mengatakan sahabat yang ikut perang Jamal dan Siffin itu tidak sampai kafir tapi fasik. Tapi nanti di akhirat penghuni neraka kekal. Ini orang-orang Mu'tazilah. Yang terakhir keempat namanya Nawasib. Nawasib itu tapi sekarang sudah punah mungkin sudah nggak ada mungkin. Nawasib itu mereka membenci sahabat dari kalangan Ahlul Bait, Bu. Mantan, Bu. Bu, yang terakhir, Bu, sikap kita terhadap para sahabat. Tak percepat. 1, mencintai mereka sepenuh hati. Penting nih, sikap kita Muslim Ahlu Sunnah. Yang pertama, mencintai para sahabat lahir batin 100% sepenuh hati. Tidak boleh mencintai para sahabat setengah hati, tidak boleh. Atau cinta sebagian, benci sebagian, nggak boleh. Aku nek Umar cinta, Abu Bakar cinta, Ali cinta, nek Muawiyah benci, tidak boleh. Harus seluruh sahabat tanpa terkecuali. Kemudian, Bu, harus kita cintai seluruhnya. Jumlahnya menurut Abu Zur'ah Ar-Razi, ketika Nabi wafat itu jumlah sahabat itu saya lupa, Ibu, 100.000 sekian nggih. Saya lupa nggih. Ngeten, nek Nabi wafat itu sahabat yang hidup nggih, itu sekitar 114.000. Ini kalau nggak salah pendapatnya Abu Zur'ah Ar-Razi. Kalau nggak salah 114.000. Kalau nggak salah, Bu, ini pendapat Abu Zur'ah Ar-Razi ketika Nabi wafat ya. Dan jadi wajib mencintai mereka. Tidak ada kebencian sedikit pun, nggak boleh. Harus cinta lahir batin. Yang kedua, Bu, diam dengan perselisihan mereka. Jadi ketika Ali berselisih dengan Muawiyah, Ali berselisih dengan Aisyah, diem. Kita nggak usah komentar, diem, Bu. Dan sudah diem aja. Karena kita ini siapa, Bu? Mending mikir awake dhewe swarga yo cetha. Yang ketiga, Bu, mendoakan kebaikan bagi mereka, doakan. Tadi minimal radhiyallahu anhu. Dan Islam itu sampai ke Mesir atas jasa Amr bin As, sahabat. Islam sampai ke Palestina atas jasa Umar.
Islam sampai ke Cina atas dasar atas apa? Jasa Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat. Islam sampai ke Yaman atas jasa Mu'ad bin Jabal. Islam sampai ke Syria atas jasa Usama bin Zaid. Islam sampai ke Damaskus atas jasa Khalid bin Walid. Islam sampai ke mana? Mana Mas? Mana? Ini loh. Indonesia mana itu dulu? Lali aku. Mbuh. Itu sahabat, Bu. Jadi kita ini bisa sholat, bisa puasa, kenal Allah, Allah di atas, itu semua atas jasa sahabat. Maka kita sangat berhutang budi sama mereka. Yang keempat, meneladani mereka. Yang diteladani dua. Apa? Agamanya dan cara beragamanya. Meneladani agama mereka dan meneladani cara beragama mereka. Meneladani agama mereka maksudnya apa? Akidah kita itu sama dengan akidah mereka. Apakah para sahabat pernah meyakini angka 13 angka sial? Enggak ya, kita enggak. Itu maksud kita meneladani agama mereka. Apakah sahabat pernah meyakini bulan surah bulan sial? Enggak lah kita. Apakah sahabat pernah meyakini adanya wali majdzub? Enggak. Roh gentayangan? Enggak. Kuburan keramat? Enggak. Lah kita juga enggak. Yang kedua, meneladani cara beragama mereka. Apakah para sahabat pernah tahlilan? Oh enggak. Kata siapa, Bu? Oh enggak ya, kita enggak. Apakah para sahabat pernah baca usolli? Pernah baca nawaitu? Enggak ya, kita enggak. Dan seterusnya. Yang kelima, memuji mereka. Maghrib malah. Memuji mereka. Orang ramu, Mas. Yang keenam, menyebut-nyebut kebaikan mereka. Yang ketujuh, membela mereka, Bu. Nggih, keterangannya enggak usah cari sendiri nanti. Pun maghrib. Yang kedelapan, tidak boleh menyebar aib-aib mereka. Yang kesembilan, tidak menceritakan biografi mereka dengan riwayat yang palsu. Ono lho. Ada sahabat namanya Alqamah, gitu. Alqamah katanya kan durhaka kepada istri ibunya lalu mau dibakar Nabi toh. Itu ceritanya tidak valid, Bu. Enggak ada sahabat seperti itu. Terus juga termasuk ini kisah Ta'labah. Sahabat yang tidak membayar zakat. Ini tidak sahih, jangan diceritakan. Yang ke-10, mensifati mereka sebagaimana Allah mensifati dan Rasulnya mensifati. Mereka adalah orang yang jujur, orang yang dijamin surga, dijamin rahmat, dijamin ridho, dijamin ampun oleh Allah. Maka Bu, nek jenengan kali kula ingin mendapatkan 4 ini, dapat surga, ampunan Allah, rahmat Allah, ridho Allah, ikuti sahabat, pasti dapat. Madan wallahu a'lam bishawab. Maghrib demikian, semoga bermanfaat. Intinya ibu-ibu, semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah dan semoga kita bisa masuk surga, bisa berjumpa dengan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu Bilal, ketemu Abu Hurairah, ketemu Umar, ketemu Ali. Senang mboten? Senang, Bu. Ngaten. Kita akhiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondur jenengan apa? Oh, nggih. Oh, ngoten nggih. Semoga persiapan ta, Mas, langsung. Sang ganteng ae. Assalamualaikum. Nggih, nang. Assalamualaikum.